Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 17 6A 11 ingin mempresentasikan tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Aditya Nugraha 17220148. Yang kedua ada Zidan Al-Raicha dengan NIM 17221248. Yang ketiga ada Susilo Mawahibul Fajar dengan NIM 17220840. Dan yang terakhir ada Fahri Atala Pratama dengan NIM 17220854. Yang pertama, konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil atau manusia sempurna. Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia yang mengandung ketentuan keimanan atau akidah dan ketentuan ibadah dan muamalah atau syariah yang menentukan proses berpikir, merasa, dan berbuat proses terbentuknya kata hati. Yang kedua, ada agama Islam mencakup 3 hal. Yang pertama, iman. Iman bicara masalah batin. Yang kedua, Islam. Islam berbicara masalah lahir. Dan yang terakhir ada ihsan, mencakup keduanya. Selanjutnya di sini ada pengertian insan kamil. Insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya ialah karena dia telah mencapai tingkat kesadaran tinggi, yakni menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan yang disebut makrifat. Selanjutnya ada proses munculnya insan kamil. Munculnya insan kamil dapat ditelusuri melalui 2 sisi. Yang pertama itu melalui tahap-tahap tajalli Tuhan pada alam sampainya muncul insan kamil. Yang kedua melalui makamat atau peringkat-peringkat kerohanian yang dicapai oleh seseorang sampai pada kesadaran tertinggi yang terdapat pada insan kamil. Oke, selanjutnya kedudukan insan kamil. Insan kamil jika dilihat dari segi fisik biologisnya tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun dari segi mental, spiritual, ia memiliki kualitas-kualitas yang jauh lebih tinggi dan sempurna dibanding manusia lain. Karena kualitas dan kesempurnaan itulah Tuhan menjadikan insan kamil sebagai khalifahnya. Yang dimaksud dengan khalifah bukan semata-mata jabatan pemerintah lahir dalam suatu wilayah negara, tetapi lebih dikhususkan pada khalifah sebagai wakil Allah dengan manifestasi nama-nama dan sifatnya, sehingga kenyataan adanya Tuhan terlihat padanya. Selanjutnya, kedudukan norma dalam insan kamil. Taklif syara' merupakan norma-norma keagamaan untuk menata kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan dengan makhluk lainnya. Kalau aturan-aturan ini dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, niscaya akan terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia. Oke, selanjutnya ada landasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, iman sebagai landasan Islam dan ihsan, Islam sebagai bentuk manifestasi iman dan ihsan. Sedangkan ihsan mengusahakan agar keimanan dan keislaman yang sempurna. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya keterpaduan antara iman, Islam, dan ihsan sebagai jalan menuju terbentuknya insan kamil atau manusia paripurna. Dalam perspektif Islam, iman menjadi dasar keyakinan yang menumbuhkan rasa percaya kepada Allah dan rukun-rukun iman lainnya. Islam adalah bentuk pengalaman lahiriah dari keimanan, berupa ibadah dan kepatuhan terhadap aturan-aturan syariat.
Sementara itu, ihsan menjadi puncak spiritualitas yang mendorong seseorang untuk beribadah dengan penuh kesadaran seakan-akan melihat Allah, sehingga tindakannya dilandasi oleh keikhlasan dan kedalaman jiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.